Selamat sore, perkenalkan nama saya Roli Rahel Anggreni Tamba. Saya kelas 12 perawat dan di sini saya akan menjawab soal ulangan KDTK. Yang pertama, sebutkan warna, bau, serta normal urin yang keluar pada 24 jam. Warnanya kuning keterangan, bau amonia, jumlah urin normal 1200 sampai 1500 ml per hari. Jumlah urin normal dalam sekali miksi yaitu 150 sampai 160 ml per sekali miksi. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan organ yang berperan dalam eliminasi ALFI. Yang pertama, lambung. Di dalam lambung, makanan dicerna secara mekanik dan secara kimiawi. Lambung mensekresi HCl, mucus, enzim, pepsin, dan faktor intrinsik. Konsentrasi HCl memengaruhi keasaman lambung dan keseimbangan asam basa tubuh. HCl membantu mencampur dan memecah makanan di lambung. Mukus membantu melindungi mukosa lambung dari keasaman dan aktivitas enzim. Pepsin mencerna protein walaupun tidak semua protein dicerna di dalam lambung. Faktor intrinsik adalah komponen penting yang dibutuhkan dalam absorpsi vitamin B12 di usus dan untuk pembentukan formasi sel darah merah. Kekurangan faktor ini dapat menyebabkan anemia, pemicu sebelum makanan meninggalkan lambung, makanan berubah menjadi semi cair yang disebut chyme sehingga lebih mudah diabsorpsi. Yang kedua, usus halus. Saluran yang memiliki diameter 2,5 cm dan panjang 6 meter. Terdiri dari duodenum, usus 12 jari, yang pengertiannya adalah bagian dari usus halus yang terletak setelah lambung dan menghubungkannya ke usus kosong atau jejunum. Yang B, jejunum atau usus kosong. Pengertiannya bagian kedua dari usus halus terletak di antara usus 12 jari atau duodenum dan penyerapan atau ileum. C, ileum, usus penyerapan atau bagian terakhir dari usus halus. Yang ketiga, usus besar. Di dalam usus besar, sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna bersamaan dengan lender dan sisa-sisa sel mati dari dinding usus diwujudkan menjadi feses. Usus besar berfungsi untuk mengatur kadar air dari sisa makanan. Fungsi utama: 1. Penyerapan, kedua menyimpan lembah, yang ketiga penyerapan beberapa vitamin atau seperti vitamin K, yang keempat penebalan, yang kelima pengeluaran dari tinja. Kolon ascending atau usus ascending muncul setelah sekum dan melintasi ke atas sampai mencapai flexura hepatik atau kanan kolik lentur yang merupakan pergantian usus dekat. B. Kolon transversal. Usus yang melintang dari hepatik kanan dan flexura merupakan yang terpanjang dan bagian dapat bergerak dari usus besar. Kolon descendens, usus descendens yang dimulai dari flexura linealis dan berakhir pada awal kolon sigmoid. D. Kolon sigmoid, sering disebut juga kolon pelvinum. Panjangnya kurang lebih 40 cm, bentuk lengkungan huruf S. 4. Rektum. Rektum adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar atau setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Fungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. 5. Anus. Lubang di ujung saluran pencernaan di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Sebagian anus terbentuk dari permukaan tubuh atau kulit dan sebagian lainnya dari usus pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter.
Feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi BAB yang merupakan fungsi utama atau bagian bawah terdiri dari lambung atau vertikulus, usus halus atau intestinum tenue, usus besar atau intestinum crassum, rektum, dan anus. Yang ketiga, soal yang ketiga yaitu jelaskan dan praktekkan prosedur dalam membantu pasien BAK. Selamat sore Bu, di sini saya akan menolong pasien untuk BAK. Ditunjukkan pada pasien yang membutuhkan pendampingan. Tujuan membantu BAK yaitu yang pertama membantu pasien untuk memenuhi dasar eliminasi. Yang kedua, kita akan melihat urin output atau yang akan mungkin kita gunakan untuk pemeriksaan spesimen. Yang ketiga, membantu pasien dengan intoleransi aktivitas. Ini ada fase prainteraksi. Yang pertama, baca catatan keperawatan atau catatan medis. Yang kedua, sebutkan tindakan keperawatan yang akan dilakukan. Yang ketiga, cuci tangan 6 langkah sebelum menyiapkan alat. Yang keempat, persiapkan alat. Yang pertama yaitu sarung tangan bersih, kedua pengalas atau perlak, ketiga pispot, keempat urinal, kelima botol berisi air cebok, keenam tisu, ketujuh selimut, ke-8 bel, ke-9 masker, ke-10 bengkok, ke-11 sabun, ke-12 waslap, ke-13 baskom. Yang kelima, cuci tangan 6 langkah sebelum ke pasien. Fase orientasi. Yang pertama yaitu ucapkan salam dan perkenalkan diri. Yang kedua, identifikasi pasien dengan bertanya nama dan umur pasien atau nama dan alamat pasien serta cek gelang identitas pasien. Yang ketiga, jelaskan tujuan dan prosedur tindakan yang akan dilakukan kepada pasien atau keluarga. Yang keempat yaitu kontrak waktu. Yang kelima, beri kesempatan kepada pasien dan atau keluarga untuk bertanya. Keenam, minta persetujuan pasien dan keluarga. Ketujuh, dekatkan alat di dekat pasien. Ke-8, jaga privasi atau tutup tirai, keamanan atau pasang atau lepas side rail, dan kenyamanan pasien, posisi dan lingkungan. Dan tahap kerjanya yaitu yang pertama, cuci tangan 6 langkah, kedua memakai APD yaitu masker dan handscoon. Ketiga, turunkan pembatas atau palang tempat tidur pasien. Keempat, melipat selimut. Kelima, menekuk kaki seperti posisi dorsal recumbent. Keenam, pasang perlak di bawah bokong pasien. Yang ketujuh, menggunakan pispot. Yang kedelapan, Ibu silakan mengangkat bokongnya ya Bu. Ya, diangkat lagi ya. Angkat sedikit lagi Bu ya. Baik. Nah, Ibu silakan Ibu nanti bisa berkemih. Selanjutnya, nanti kalau Ibu sudah selesai, Ibu bisa meminta keluarga untuk memanggil saya di nurse station, atau Ibu bisa memencet bel yang ada di sebelah kanan Ibu. Nanti saya akan datang ke sini untuk membersihkan kalau sudah selesai. Gitu ya Bu. Ya, saya tinggal dulu ya. Yang ke-9, naikkan pembatas atau penghalang tempat tidur pasien. Yang ke-10, melepas handscoon. Yang ke-11, mencuci tangan 6 langkah. Klien sudah memencet bel, sudah menandakan bahwa sudah selesai BAK. Kemudian saya kembali lagi ke ruangan pasien. Yang pertama, mencuci tangan 6 langkah. Kedua, memakai handscoon. Yang ketiga, menurunkan pembatas atau penghalang tempat tidur pasien Ibu. Ibu sudah selesai ya BAK-nya. Ini saya bantu membersihkan dulu ya Bu. 4. Sediakan waslap. Yang kelima, sediakan air hangat atau air biasa nggak apa-apa. Keenam, sabun bila perlu. 7. Basahin waslap. Yang ke-8, sediakan tisu kering untuk mengelap. Ibu mohon maaf saya buka ya Bu. Ya, Ibu bisa diangkat bokongnya sedikit
Untuk saya mengangkat bispotnya ya, sedikit lagi Bu. Yang ke-9, menuangkan urin di gelas ukur. Tujuannya yaitu kita akan melihat konsistensi, warna dan jumlah urin dari pasien. Warna urinnya itu jernih, tidak pekat. Jumlahnya itu 100 cc. Selanjutnya, ibu saya bantu untuk membersihkannya ya. 10, gunakan waslap. Pastikan membersihkan dari atas ke bawah kiri 1 kali dibuang. Pakai satu lagi untuk membersihkan dan depan ke belakang. Yang ke-11, keringkan pakai tisu kering. Keringkan dari depan ke belakang lalu tisunya buang. Ganti lagi dengan tisu yang baru, keringkan dari depan ke belakang. Ya, sudah lebih nyaman ya Bu ya. Selanjutnya untuk area ke belakang kita harus lap di bagian bokong. Jadi pasien dimiringkan terlebih dahulu. Ibu, ini kakinya diluruskan ya. Ibu akan saya miringkan ke sebelah sana. Yang di belakang akan saya lap ya Bu. Atau miringkan ke sebelah kiri. Yang belakang kita lap dengan tisu kering atau 1 kali buang, ambil yang baru lagi 1 kali buang. Sudah bersih ya Bu. Jadi nggak ada lagi cairan yang tersisa di sini. Ibu, saya kembalikan lagi, luruskan kaki pasien. Selanjutnya ibu saya bantu untuk memakai pakaian. Sebentar Bu ya, sebelum saya pakai pakaiannya, perlaknya akan saya ambil dulu. Yang ke-12, ambil perlak dari bokong pasien. Yang ke-13, pakaikan celana pasien seperti semula. Yang ke-14, pasangkan selimut yang seperti semula. Selimutnya diganti dengan selimut yang di awal. Yang ke-15, ambil selimut mandi dan pasien. 16, lipatkan selimut mandi. Tahap terminasi. Bu, ini sudah selesai. Gimana, sudah lebih nyaman ya Bu? Ya, sudah nggak sakit lagi. Di sini sudah lebih nyaman karena pipisnya sudah keluar tadi. Sudah lebih nyaman ya Bu. Tempat tidur pasien, saya naikkan lagi pembatas atau penghalang tempat tidur pasien. Sudah selesai, kemudian saya melepaskan handskun. Selanjutnya mencuci tangan 6 langkah. Puji Tuhan sudah selesai. Saya melakukan menolong pasien untuk BAKAM. Fase terminasi. 1. Simpulkan hasil kegiatan. 2. Edukasi kepada pasien untuk minum yang cukup dan makan sesuai anjuran petugas kesehatan. Ketiga, evaluasi respon pasien. Keempat, berikan reinforcement sesuai dengan kemampuan pasien. Kelima, doakan kesembuhan pasien. Keenam, lakukan kontrak untuk kegiatan selanjutnya. Ketujuh, akhiri kegiatan dengan mengucapkan salam. Kedelapan, cuci tangan 6 langkah. Dokumentasinya, yang pertama tanggal dan jam pelaksanaan. 2. Data subjektif atau data objektif sebelum tindakan. Ketiga, action atau tindakan keperawatan yang dilakukan membantu klien BAB atau BAK. Keempat, respon data subjek atau data objek sesudah tindakan. Yang kelima, nama dan tanda tangan nurse.
Free. Ke. Selamat pagi Pak. Sini saya Suster Oli. Di sini saya akan melakukan perawatan kateter, yaitu tujuannya itu untuk menghindari bakteri dan Bapak akan mengeluarkan urin itu dengan nyaman. Waktunya itu cuma sekitar 10 sampai 15 menit. Tempatnya di sini aja Pak. Gimana Pak? Apakah Bapak Selamat pagi Pak, saya Suster Oli. Di sini saya akan melakukan perawatan kateter. Apakah Bapak bernama Bapak Roy? Ya, Bapak benar Bapak Roy. Pak, di sini saya akan melakukan tindakan perawatan kateter, yaitu tujuannya itu untuk menghindari bakteri dan Bapak akan mengeluarkan urinnya itu dengan lancar dan tidak sakit. Sebelum ini saya melakukannya itu saya akan mencuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Udah, saatnya kita makin skor. Saatnya kita masang pelak. Pak, saatnya kita akan memasang pelak ya Pak. Mohon bantuannya ya Pak. Maaf ya Pak. Bokongnya sedikit Pak. Ya. Oke. Oke, saatnya kita akan menggantikan selimut ini pakai selimut mandi. Biasanya kita akan dekatkan bengkok ke pasien. Saatnya kita akan ambil pinset surigis dan menjepit kaca yang akan melindungi penis pria dengan menggunakan bantuan pinset surigis. Ini ya. Jika pada wanita tidak terpajang kasa. Oke. Saatnya kita ambil kom dan kita isikan dengan anak ACL
HCl 0,9%. Dan kita jepitkan kasa dengan pinset surigis. Pak, saatnya kita akan bersihkan area perineal Bapak ya. Mohon bantunya ya Pak. Oke, maaf ya Pak, saya buka. Saatnya kita bersihkan kateter dengan disinfektan. Oke. Yang bersih ya. Oke, selesai itu kita gunakan tisu untuk ngelapnya dan mengeringkannya. Kering ya. Oke. Baru kita akan pasangkan kasa kering. Kita akan pasangkan kasa di kateter dengan posisi menyilang sampai benar-benar tertutup. Oke, pada wanita tidak perlu digunakan. Oke, selanjutnya fiksasi selang kateter pada posisi yang nyaman pada pria dengan posisi aman dan nyaman pria di abdomen dan wanita di paha atas dan wanita di paha bagian atas. Yang bagian atas lalu periksa kepatenan selang kateter dan kantong urin. Oke, ini kita periksa ya, dan ini hasilnya. Oke, saatnya kita akan melepas pengalas bokong ya Pak. Mohon bantuannya ya Pak. Oke, dan saatnya kita akan ganti selimut mandi Bapak dengan selimut yang di awal yang Bapak pakai tadi ya Pak. Oke, maaf ya Pak. Hanya kita lepaskan handscoon. Pak, tadi untuk perawatan kateternya atas pipisnya dengan kondisinya baik, jadi telah nyaman ya Pak. Gimana ya, enak ya. Terus tadi Bapak baik sekali membantu perawatan kateternya, sehingga perawatan berjalan dengan lancar dan nyaman juga. Sekarang gimana perasaan Bapak setelah selesai saya tadi melakukan perawatan kateternya? Oh, perasaan saya lebih enak. Oke Pak, perawatannya sampai sini aja ya Pak. Apakah Bapak ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau Bapak butuh saya atau memanggil suster yang lainnya, silakan pincit bel di sini ya Pak. Atau boleh dengan bantuan keluarganya dan kunjungi nurse atau kunjungi nurse station
Oke Pak, sekian dan terima kasih. Oke, puji Tuhan saya telah selesai melakukan video praktek melakukan perawatan kateternya. Apabila saya ada kesalahan, mohon dimaafkan ya. Sekian dan terima kasih.